Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sesuai judul dalam video ini, kita akan mempelajari materi mengenai teks persuasi dalam kelas 8 semester 2. Kita akan mempelajari teks persuasi mengenai pengertian, ciri, struktur, dan kaidah kebahasaan teks persuasi. Baik, sebelum ke materi teks persuasi, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan mengenai tujuan pembelajaran dalam materi teks persuasi. Apa sajakah itu tujuan pembelajarannya? Yang pertama adalah mengidentifikasikan. Maksud di sini adalah kita akan mengidentifikasikan jenis saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan tentang berbagai hal positif atas permasalahan aktual dari teks persuasi. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks persuasi. Kemudian yang terakhir ketiga, menyimpulkan isi saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan tentang berbagai masalahan aktual dari teks persuasi. Selanjutnya kita ke poin penting dalam video pembelajaran ini, yaitu saya akan menjelaskan mengenai materi teks persuasi. Apakah itu teks persuasi? Teks persuasi memiliki pengertian teks yang menyajikan bacaan yang bersifat membujuk, menyuruh, ataupun mengajak pembaca untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu seperti yang diinginkan oleh penulis. Dengan kata lain, teks persuasi berusaha menyampaikan maksud tertentu kepada pembaca agar dapat melaksanakan ataupun menerima apa yang menjadi gagasan penulis atas suatu pendapat atau pandangan tertentu. Dapat disimpulkan, pengertian dari teks persuasi adalah berisi ajakan atau larangan, membujuk secara halus supaya menjadi yakin dan memberikan saran kepada orang lain. Teks persuasi memiliki ciri kata yaitu ayolah, marilah, atau kata lain yang berakhir lah. Bisa juga dengan menggunakan kata ajakan atau kata larangan. Kemudian, teks persuasi itu memiliki tujuan loh. Apa sajakah itu? Tujuan yang pertama dalam teks persuasi adalah meyakinkan pembaca agar dapat melakukan hal-hal tertentu yang diinginkan penulis. Tujuan kedua, memengaruhi pandangan pembaca mengenai pendapat atas suatu isu yang diangkat oleh penulis. Tujuan ketiga, membangkitkan ketertarikan pembaca untuk dapat meyakini dan menuruti imbauan yang disampaikan baik secara tersurat maupun tersirat yang disampaikan penulis. Kemudian tujuan yang terakhir yaitu memengaruhi pembaca agar dapat menerima dan menyetujui pandangan pembaca dengan
penulisan yang benar dan tepat. Baik, kita akan mengenali apa sajakah ciri-ciri dari teks persuasi. Ciri-ciri teks persuasi yang pertama disusun dengan kalimat-kalimat yang mengandung atau berisi fakta sehingga memengaruhi isi kalimat yang bersifat mengajak ataupun membujuk pembaca. Ciri yang kedua berisi makna yang bersifat mendorong dan memengaruhi terhadap suatu hal kepada pembaca. Kemudian, ciri yang ketiga, bahasa yang digunakan dalam teks persuasi bersifat provokatif, yang disampaikan dengan gaya bahasa yang menarik agar sanggup mendapatkan antusias dari pembaca. Kemudian, ciri yang keempat, penjelasan yang disampaikan itu dikemas semenarik mungkin agar diterima dengan baik kepada pembaca. Ciri yang terakhir yaitu berusaha untuk menghasilkan kesepakatan atau penyesuaian terhadap pandangan penulis yang menghasilkan kepercayaan penulis dengan pembaca. Dilihat dari isinya, teks persuasi apakah memiliki beberapa jenis? Tentu, teks persuasi memiliki jenis-jenisnya. Di antaranya yaitu ada persuasi politik. Persuasi politik yang dimaksud adalah teks persuasi yang isinya bertujuan untuk memengaruhi pembaca untuk mengikuti atau memilih pilihan politik tertentu, termasuk partai politik dan sebagainya. Jenis teks persuasi ini pada umumnya digunakan oleh para politikus. Kemudian, jenis persuasi yang kedua ada persuasi pendidikan. Persuasi pendidikan digunakan oleh orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia pendidikan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan, seperti para sivitas akademika. Jenis yang ketiga, persuasi advertensi. Apa itu persuasi advertensi? Persuasi advertensi adalah teks persuasi yang memiliki tujuan komersil atau yang digunakan oleh perusahaan dalam rangka mempromosikan produk yang dijualnya dengan harapan agar pembaca dapat membeli dan memberikan testimoni. Kemudian jenis teks persuasi yang terakhir ada persuasi propaganda. Persuasi propaganda adalah teks persuasi yang pada umumnya digunakan untuk menyampaikan suatu informasi yang bertujuan agar memengaruhi pembaca atau pendengar untuk percaya melakukan apa yang dipaparkan oleh penulis secara tersurat maupun tersirat di dalam teks. Baik, kita akan mengenal struktur teks persuasi. Teks persuasi disusun atas beberapa bagian, antara lain ada pengenalan isu, perangkaian argumen, pernyataan ajakan, penegasan kembali. Saya akan menjelaskan satu persatu struktur teks persuasi. Yang pertama ada pengenalan isu. Pada bagian pengenalan isu itu berisi pengantar atau penyampaian atas isu dan permasalahan yang diangkat dan menjadi dasar tulisan yang akan dikembangkan pada paragraf-paragraf selanjutnya.
Kemudian struktur yang kedua ada rangkaian argumen. Pada bagian ini menyajikan sejumlah pendapat dan fakta yang bertujuan untuk memperkuat berbagai argumen atas isu yang diangkat dan dipaparkan pada bagian sebelumnya. Struktur yang ketiga ada pernyataan ajakan. Bagian ini adalah inti dari teks persuasi yang di dalamnya terdapat dorongan yang disampaikan secara tersirat ataupun tersurat kepada pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu. Kemudian yang terakhir, struktur dari teks persuasi ada penegasan kembali. Bagian ini menyatakan kembali hal-hal yang sebelumnya sudah disampaikan dengan bentuk yang berbeda. Pada umumnya, bagian penegasan kembali ditandai dengan kata-kata penutup, seperti dengan demikian, demikianlah, oleh karena itu, dan sebagainya. Selanjutnya, materi bagian teks persuasi yang terakhir ada kaidah kebahasaan teks persuasi. Pada umumnya, teks persuasi menggunakan kaidah kebahasaan seperti penggunaan kata-kata bermakna ajakan seperti ayo, mari, yuk, dan sebagainya. Selain itu, kaidah kebahasaan teks persuasi adalah yang pertama, menggunakan kata-kata bujukan seperti harus, wajib, sangat perlu, dan sebagainya. Kemudian kedua, menggunakan kata kerja imperatif seperti tunjukkanlah, waspadalah, jadikanlah, dan kata kerja yang berakhir lah. Yang kaidah yang ketiga ada menggunakan kata kerja mental seperti memikirkan, menyimpulkan, mendengar, menangis, khawatir, sedih, dan sebagainya. Keempat, menggunakan peristilahan yang sesuai dengan konteks atas topik yang diangkat seperti kurikulum, silabus, psikotes, dan sebagainya. Jika temanya adalah pendidikan, jadi disesuaikan dengan tema. Kemudian yang kelima ada menggunakan konjungsi yang menyatakan sebab akibat atau kausalitas seperti kata sebab, karena, oleh karena itu, dengan demikian, dengan begitu, jadi, akibatnya, dan sebagainya. Kaidah yang keenam, menggunakan ungkapan bersifat data yang menyatakan rujukan seperti berdasarkan data yang dipublis, maksudnya berdasarkan data yang dipublikasikan oleh WHO menurut pendapat bla 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 bla. Hal ini senada dengan teori ataupun dengan contoh sebagainya. Kaidah yang ketujuh, menggunakan pernyataan yang bersifat baik opini maupun fakta. Yang terakhir, pada umumnya menggunakan kata ganti orang pertama jamak seperti kami dan kita. Baik, alhamdulillah kita sudah mempelajari mengenai teks persuasi. Kita telah mempelajari dari pengertian, ciri, struktur, dan kaidah kebahasaan teks persuasi. Semoga anak-anak kelas 8 semester genap dapat memahami materi teks persuasi dengan baik dan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan. Kemudian
diharapkan juga untuk guru-guru bahasa Indonesia, semoga video ini dapat membantu Anda dalam memberikan video pembelajaran kepada peserta didik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.